Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah materi kedua perkuliahan ekonomi makro Islam. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar ekonomi makro Islam dan membandingkannya dengan teori makroekonomi konvensional. Berikut pemaparannya. Awalnya kita akan membahas tentang pengertian ekonomi. Ekonomi ini berasal dari bahasa Yunani, itu adalah oikos yang artinya rumah tangga, dan nomos aturan atau pengelolaan. Nah, jadi dari segi bahasa kita dapat menyimpulkan kalau ekonomi adalah tata cara atau aturan dalam pengelolaan rumah tangga. Di sini berarti dari pengertian secara bahasa yang dapat kita garis bawahi adalah pengelolaan. Dimana kalau kita bicara tentang ekonomi selalu kita terkait sama namanya pengelolaan. Oke, lanjut, menurut para ahli, ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang membahas perilaku manusia dalam menentukan pilihan antara sumber daya dalam memenuhi kebutuhan. Ya, kita bicara tentang bagaimana caranya manusia memenuhi kebutuhannya dari berbagai pilihan sumber daya yang ada. Di sini ada 3 kata kunci yang kita ambil dari pengertian, yaitu penggunaan sumber daya, yang kedua pilihan, dan yang ketiga kelangkaan. Oke, slide selanjutnya. Kajian tentang perilaku manusia sebagaimana menentukan pilihan dan penggunaan barang dan jasa sangat terkait dengan cara pandang dan peran nilai pada dirinya. Jadi di sini peran ekonomi Islam muncul. Jadi kalau misalnya kayak tadi kita pengen makan, kalau kita pengen makan, kita mau memenuhi kebutuhan kita, keinginan kita. Kalau kita nggak berlandaskan pada ekonomi Islam, kita akan makan produk-produk yang terserah kan, nggak mau mikirin aspek halalannya. Tapi jika kalau kita punya nilai-nilai Islam, maka kita akan membatasi diri kita dari mengkonsumsi produk-produk yang non halal ataupun dengan cara memperolehnya yang tidak baik. Seperti itu. Nah, peran Islam seperti ini. Nah, ini sekilas sejarah tentang ilmu ekonomi makro. Yang pertama, kajian tentang ekonomi itu muncul pertama kali pada tahun 1776 yang diprakarsai oleh Adam Smith dengan judul bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation. Sebenarnya ide pokok dari Adam Smith ini yaitu tentang pasar bebas ya. Jadi dia percaya kalau harga itu dapat bergerak secara bebas sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran. Jadi kita tidak boleh ikut campur dalam pasar gitu. Pemikiran Adam Smith ini berkembang menjadi mazhab ekonomi klasik. Nah, ekonomi klasik yang ini lebih banyak terkait sama teori-teori ekonomi mikro. Selanjutnya pada tahun 1867 Karl Marx muncul dengan tulisannya yang berjudul Das Kapital. Di sini Karl Marx dia memberikan kritikan terhadap kapitalisme, bahwa paham kapitalisme yang dibawa oleh Adam Smith itu sudah usang dan mendorong kepada perbudakan. Karena si Karl Marx dia melihat kenyataan di pasar bebas, orang-orang yang memiliki modal dapat memaksa para buruhnya untuk overwork, jadi kerja berlebihan namun dengan upah yang minim. Nah, hal ini menurut Karl Marx itu dianggap sebagai perbudakan. Selanjutnya pada tahun 1930 John Maynard Keynes dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money. Jadi di tahun 1930 ini sedang terjadi depresi besar atau kekacauan ekonomi yang mengakibatkan kelaparan, terus perdagangan internasionalnya turun, pendapatan nasional turun, pendapatan pajak turun, keuntungan ekonomi sangat turun. Sebelum Keynes muncul kan orang masih menggunakan paham Adam Smith ini, teori pasar bebas. Nah, ternyata teori pasar bebas ini bukan cuma itu aja yang bisa digunakan untuk mempertahankan ekonomi. John Maynard Keynes ini memberikan teori bahwa pemerintah bisa membantu untuk keluar dari depresi ini jadi kalau misalnya pemerintah sering melakukan pengeluarannya, misalnya dia ngasih subsidi, dia bangun usaha dan dia menurunkan pajak, maka para perusahaan-perusahaan, para UKM juga akan tertarik untuk usaha lagi, sehingga makin banyak produk yang dijual di pasar, sehingga sebuah negara dapat keluar dari depresi kayak gitu. Nah, ini untuk tugasnya cuma ada 1 nomor. Oke, seperti itu. Thank you.
Terima kasih dari saya dan jangan lupa tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.